wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani, asal sekolah saya dari SMK Al-Falah, dan saya mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang salah satu perangkat keras komputer, yaitu motherboard. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian motherboard. Motherboard adalah perangkat keras komputer yang berupa papan sirkuit, di mana motherboard ini salah satu perangkat keras yang sangat penting karena motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Artinya, motherboard mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas perangkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan antara perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, power supply, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah motherboard. Menurut sejarah yang dicatat oleh dunia teknologi, motherboard pertama kali dibuat oleh Steve Jobs dan Wozniak, dua pendiri perusahaan Apple. Saat itu mereka sedang merencanakan pengembangan Apple I menjadi Apple II, namun dengan bentuk yang lebih ringkas. Pada tahun 1977, di mana komputer Apple I masih berbentuk tak karuan, dengan bagian-bagian yang terpisah-pisah dan dihubungkan dengan kabel-kabel yang ruwet. Kedua pendiri Apple tersebut memikirkan cara untuk meletakkan komponen-komponen komputer yang berserakan tersebut di satu tempat khusus yang bisa ditempatkan di dalam komputer. Ide tersebut dikembangkan produk Apple II dan kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan pengembang awal motherboard seperti DMI, Orsitex, Mikrotik, dan Elite Group. Pada tahun 1980 hingga 1990, beberapa komponen periferal komputer mulai bisa diintegrasikan pada papan motherboard, antara lain adalah slot untuk keyboard, slot untuk mouse, floppy drive, serta port serial dan paralel. Saat itu motherboard masih berukuran cukup besar. Pada tahun 2000, perintegrasian periferal komputer semakin sempurna dengan berhasil ditambahnya sound card dan VGA card yang menempel langsung pada motherboard. Tahun-tahun selanjutnya, perkembangan motherboard semakin kompleks dengan ditambahnya berbagai komponen yang bermacam-macam. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis motherboard. Yang pertama, motherboard AT, yaitu sebuah jenis motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada Agustus 1984, lalu kemudian digunakan secara luas pada tahun 1980-an. Ukuran dari motherboard tersebut 12 kali 13,8 inci. Masalahnya sulit saat melakukan instalasi, troubleshoot, dan mengupgrade karena jarak antar tiap komponen sangat berdekat. Yang kedua, motherboard ATX adalah sebuah jenis motherboard yang dikembangkan oleh Intel pada pertengahan tahun 1990-an. Motherboard jenis ini masih menjadi yang populer digunakan pada tahun 2017. Yang ketiga, motherboard micro ATX. Sama dengan jenis ATX, yang membedakannya hanya pada ukuran motherboard yang lebih kecil. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah slot input-output
yang didukung pada motherboard. Yang keempat, motherboard LPX. Motherboard Low Profile Extension diciptakan setelah motherboard AT di tahun 1990-an. Yang membedakan motherboard jenis ini dengan yang lain adalah pada reset card, yang mana merupakan sebuah kartu yang dipasang tegak yang digunakan untuk memasang slot ekspansi. Yang kelima, motherboard PTX. Fitur yang paling menarik dari PTX ialah penggunaan aliran udara secara inline, di mana slot memori dan slot ekspansi dipindahkan di tempat sehingga komponen utama seperti prosesor, chipset, dan video card dapat menggunakan aliran udara yang sama, sehingga mengurangi penggunaan kipas yang dibutuhkan oleh sistem. Yang keenam, motherboard mini ITX. Motherboard mini ITX ini dirancang oleh Via Teknologi pada tahun 2001, memiliki ukuran yang cukup kecil, yaitu 17x17 cm. Cukup sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.